Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, ini merupakan majelis yang pertama dari penjelasan terhadap kitab Al-Mutammimah Al-Ajurramiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki yang masyhur dengan Al-Hattab, asyhir bi Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab ini Al-Mutammimah Al-Ajurramiyah, ya, ditulis oleh Muhammad ibn Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullahu taala yang masyhur dengan nasab ya ataupun laqab Al-Hattab. Ya, Al-Hattab ini nisbah kepada salah satu kabilah di Mekah. Rahimahullahu taala. Beliau Al-Hattab ini dilahirkan tahun 902 Hijriah. Tahun 902 Hijriah dan wafat pada tahun 954 Hijriah. 954 Hijriah. Berarti beliau ulama abad ke-10 ya. Ulama abad ke-10 Hijriah. Ya. Beliau rahimahullahu taala akan menjelaskan tariqah beliau, metodologi beliau dalam Mutammim Ajurramiyah ini. Namun sebagaimana yang ma'ruf, Al-Ajurramiyah ini terambil dari nama Muhammad ibn Daud As-Sanhaji rahimahullah, al-ma'ruf bi Ibn al-Ajurram, yang menulis kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Dan sebagaimana namanya Al-Muqaddimah, pembahasan nahwu atau masail nahwiyah yang disebutkan oleh Ibn al-Ajurram rahimahullahu taala dalam Al-Muqaddimah secara umum sudah mencakup sebagian besar abwabun nahwiyah. Sudah mencakup sebagian besar masail nahwiyah. Walaupun tentunya ada yang belum tercakup, ada yang belum terbahas, yang namanya juga muqaddimah. Nah, kelihatannya ini menjadi tujuan dari Al-Hattab rahimahullahu taala, yang kemudian membuat Mutammimah Al-Mutammimah Al-Ajurramiyah ini. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Nanti beliau akan sebutkan di muqaddimah beberapa perkara yang berkenaan dengan buku beliau ini. Kita lihat dulu kata beliau rahimahullahu taala di matan. Kita langsung masuk saja ya. Kata Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyati mutammimatun limasailil al-ajrumiyah. Nah, ma'ruf ya bahwa ajrumiyah ada beberapa bacaan, bisa dibaca al-ajrumiyah, bisa dibaca al-ajurrumiyah, bisa dibaca al-ajurramiyah, wawunya diganti alif, ajurramiyah. Iya, ini beberapa cara membaca. Karena asalnya ini kan dari bahasa Persia ya, dari bahasa Persia, ajurrum ini. Beliau dari ulama Persia. Asalnya di bahasa Persia akurramiyah, kemudian ditarif, dirubah ke Arab menjadi ajurramiyah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Baik, kata beliau ini adalah muqaddimah, ya, muqaddimah fi ilmi al-arabiyyah. Ya, tentunya yang dimaksud dengan fi ilmi al-arabiyyah di sini adalah ilmi nahwi, ilmi an-nahwi. Wa illa ilmu al-arabiyyah kan luas ya, nahwu, sharaf, balaghah, ya, dan seterusnya dari abwab ilmu al-arud, dan seterusnya dari abwab ataupun ulum dalam ilmu Arabiyyah. Kata beliau rahimahullahu taala, ini mutammimah sebagai penyempurna dari masail al-ajurramiyah. Iya, dari masail al-ajurramiyah.
Kita akan melihat nanti dalam pembahasan atau penulisan Al-Hattab rahimahullah terhadap kitab ini, kita akan temukan beberapa penyebutan yang bahkan kalimatnya pun persis sama seperti ucapannya Ibnu Ajurram rahimahullahu taala. Ya. Karena memang asalnya dari sana. Cuman sebagaimana yang beliau sebutkan, ini adalah mutammimah, penyempurna. Ya. Maka beliau Al-Hattab rahimahullahu taala pada dasarnya tidak menyebutkan semua poin-poin yang disebutkan oleh Ibnu Ajurram di Ajurramiyah itu disebutkan juga di sini oleh beliau rahimahullah. Bahkan beliau menyempurnakan bab ataupun masail yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurram. Misalnya nanti ada bab tentang al-adat. Bab tentang apa? Al-adat, tentang i'rab, angka-angka. Ini enggak tersebut dalam Ajurramiyah, dalam muqaddimah Ajurramiyah, namun beliau akan sebutkan nanti di mutammimah. Ya, beliau akan sebutkan nanti di mutammimah. Nah, iya. Dan beliau rahimahullahu taala, jadi secara umum tariqah beliau adalah menyebutkan kembali semua masail yang terdapat di Muqaddimah Ajurramiyah. Hanya saja beliau merubah redaksinya, walaupun pada beberapa tempat redaksinya tetap sama seperti di Muqaddimah Ajurramiyah, cuman beliau kemudian lebih memperluas pembahasannya. Ya. Dari sisi tertib, beliau juga mengikuti tertibnya Ibnu Ajurram secara umum. Ya, beliau mengikuti tertibnya Ibnu Ajurram secara umum. 6 ditambahkan dengan fawaid, ziyadat dan seterusnya yang yang menjadikan kitab ini sangat layak dinamakan sebagai mutammimah. Dan kalau mau dikatakan ini adalah syarah, mau dijadikan syarah sebagai muqaddimah bagi muqaddimah Ajurramiyah, mungkin juga bisa, tapi ya seperti itu. Ya, namanya juga ini matan, jadi butuh syarah lagi. Taiblah bahasa bih. Nah, untuk kitab ini Mutammimah Ajurramiyah rahimahullah, para ulama menjadikan punya ihtimam yang besar terhadap kitab ini, Mutammimah karya Al-Hattab ini. Di antara syarah yang masyhur terhadap Mutammimah ini adalah syarahnya Al-Faqihi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Fawaqih Al-Janiyah. Al-Fawaqih Al-Janiyah, syarah Al-Mutammimah Al-Ajurramiyah. Ya. Ini salah satu syarah yang ma'ruf. Ya, Al-Fawaqih Al-Janiyah karya Al-Faqihi rahimahullahu taala. Ya, dan tentu saja kitab yang masyhur karya siapa? Al-Ahdal rahimahullahu taala, ulama dari Yaman, ya, Al-Kawakib Ad-Durriyah. Ini salah satu kitab syarah yang paling masyhur lah untuk kitab ini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, takunu wasifatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Kitab ini, yakni Mutammimah Al-Ajurramiyah, bisa dijadikan sebagai wasithah, kata beliau, penengah, perantara antara Muqaddimah Ajurramiyah yang ringkas dengan selainnya, kitab-kitab selainnya dari kitab-kitab mutawwalat. Ya, misalnya Qatrun Nada masalan, atau Syarah Ibnu Aqil, ya, Syarah Ibnu Aqil. 6. Ini kalau dari Ajurramiyah langsung lompat ke sana terlalu jauh. Misalnya kayak Ajurramiyah langsung ke Syarah Qatrun Nada. Ini space-nya terlalu jauh. Ditambah lagi manhajiyahnya Ibnu Ajurram dengan Ibnu Hisham itu beda, tertibnya pun beda. Ya, maka itu akan menimbulkan iskal tersendiri bagi pembelajar. Ya, iskal tersendiri bagi pembelajar. Maka beliau dan masailnya juga kalau dari Ajurramiyah langsung ke Qatrun Nada, langsung dari begini langsung begini, langsung banyak kan begitu. Jadinya tidak ada pengantar. Ya, maka beliau rahimahullah, ini tujuan beliau membuat Mutammimah, yakni ini bisa dijadikan sebagai jembatan antara Muqaddimah Ajurramiyah yang merupakan mukhtasarat sebelum sampai ke mutawwalat. Ya. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribun mujibud da'wat. Ya, semoga Allah taala memberikan manfaat, menjadikan buku ini bermanfaat sebagaimana Allah menjadikan asalnya bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan asalnya di sini? Ya, muqaddimah asalnya, ya. Dan ma'ruf tentunya. Kalau kita berbicara buku nahwu dasar, tidak ada yang orang yang pertama kali terbersit dalam pikirannya pasti Ajurramiyah, menunjukkan keberkahan kitab ini. Nah, semoga Allah taala menjadikannya bermanfaat fil hayati wa ba'dal mamat, innahu qaribun mujibud da'wat. Baik. Qala rahimahullahu taala, al-kalamu, ini yang dalam kurung itu bukan dari Al-Hattab ya.
Antum pegang matang Ustaz ya? Yang dulu sama bukan? Ya, matanya sama yang dulu yang kita pakai? Ayo. Hah? Iya, maksudnya cetakannya sama yang dulu. Ayo. Taib, qala rahimahullahu taala al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wada'. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wada' wa aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahwu qama zaidun. Wal kalimatu qaulun mufrad wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kata beliau rahimahullah, al-kalam adalah al-lafzul murakkab al-mufidu bil wada'. Al-kalam adalah lafaz yang murakkab al-mufid bil wada'. Kemudian al-kalam paling sedikit tersusun dari dua isim, nahwu zaidun qa'im, au min fi'lin wasmin nahwu qama zaidun. Al-kalimah adalah qaulun mufrad. Al-kalimah adalah qaulun mufrad. Wahia, dan kalimah ada tiga, isim wa fi'il wa harfun ja'a li ma'na. Baik. Ini apa namanya? Dimulai beliau rahimahullahu taala memulai sebagaimana Ibnu Ajurram rahimahullah memulai dengan pembahasan al-kalam. Memulai dengan pembahasan al-kalam. Dikarenakan apa? Kalam adalah dasarnya ataupun maudhu'nya dari ilmu nahwu. Maudhu' tema pembahasan dalam ilmu nahwu adalah al-kalam. Jadi secara khusus memang akhir kalimatnya, akhir kalam, tapi objeknya adalah al-kalam. Nah, maka dimulai dengan ta'rif dari al-kalam. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, sebentar. Iya. Di sini beliau menyebutkan al-kalam, kemudian menyebutkan al-kalimah. Ya, beliau menyebutkan al-kalam adalah al-lafzul murakkab al-mufid bil wada', kemudian di bawahnya ada al-kalimah adalah qaulun, al-kalimah adalah qaulun mufrad. Qaulun mufrad. Nah, sebelumnya di sini butuh kita gambarkan secara umum taksim biar difahami. 6. Ya. Sudah ini? 6. Kumpulan huruf paling sedikit itu dinamakan al-lafzu. Ya, al-lafzu. Al-lafzu terbagi menjadi dua. Ada yang musta'mal dan ada yang muhmal. Musta'mal, muhmal. Dah, aku gelas dah, atau dah air punya dah. Baik. Kemudian yang musta'mal terbagi lagi menjadi dua, mufrad dengan murakkab. Mufrad dengan murakkab. Kemudian yang murakkab terbagi menjadi dua, min kalimatain, min salasi kalimat. Min kalimatain dan salasi kalimat. Kemudian masing-masing terbagi dua.
Lafaz ini apa namanya? Apa itu lafaz? Apa itu definisinya lafaz? Al-lafzu huruf hijaiyah. Baik. Kalam adalah al-lafzul murakkab, kan? Al-lafzu adalah as-saut al-mustamil ala ba'dhi huruf hijaiyah. Ya, suara yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Nah, ini al-lafzu. Nah, maka ini susunan apa ya? Susunan ucapan terkecil dalam bahasa Arab. Seorang kalau apa namanya ingin mengungkapkan sesuatu dalam hatinya, dia ingin keluarkan, itu pakai lafaz. Jelas sampai sini? Pakailah lafaz. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya lafaz ini. Kalau nggak ada lafaz, gimana caranya orang mengungkapkan isi hatinya? Nah, lafaz ini terbagi jadi dua, ada yang mustamal dan ada yang muhmal. Mustamal artinya apa? Yang dipakai. Mustamal artinya yang dipakai, kalau muhmal artinya yang tidak terpakai. Nah, apa artinya mustamal? yakni orang Arab meletakkan menggunakan lafaz tersebut untuk menunjukkan mana ini nih. Jelas ya? Ada buku, lembaran kertas tertulis di situ. Maka mereka menggunakan kata kitab, diletakkan kata kitab ini untuk itu. Meja misalnya, mereka menggunakan maktab untuk itu. Hajar, batu, mereka menggunakan kata hajar untuk mana? Untuk benda itu, untuk mana itu. Itu namanya apa? Mustamal. Nah, sementara muhmal ya sekumpulan huruf hijaiyah, tapi orang Arab tidak pernah menggunakannya. Bisa aja kan kita susun sendiri huruf hijaiyah ya. Misalnya masalan kebalikan dari zaidun, daizun. Bisa nggak saya susun begini? Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuman orang Arab ada nggak kata daizun? Tidak ada. Ini namanya muhmal. Yani sekedar kita mau rangkai huruf hijaiyah ngacak begitu bisa-bisa saja. Cuman kan apakah dipakai atau tidak dipakai, kan begitu? Apakah orang Arab menggunakan kata itu untuk suatu makna atau tidak? Nah, kalau dia tidak menunjukkan makna, itu namanya muhmal, nggak kepakai. Ini bukan bahasan kita dari awal. Baik, yang jadi bahasannya adalah di mustamal. Nah, mustamal ini terbagi jadi dua. Ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Ada yang mufrad dan ada murakkab. Yang dimaksud dengan mufrad di sini yang terdiri dari satu kata. Jelas ya? Sementara murakkab yang terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Dua kata atau lebih. Baik. Perhatikan. Apa definisinya tadi Ibnu Al-Hattab rahimahullah di Al-Kalimah? Qaulun apa? Qaulun mufrad. Qaul mufrad. Apa itu qaul? Ini namanya apa? Qaul. Lafaz yang menunjukkan makna. Apa tadi mustamal? Lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Itu namanya apa? Qaul. Jadi definisinya qaul adalah al-lafzul mustamal. Atau apa tadi? Lafzun lahu ma'nan. Apa makna lafzun lahu ma'nan? Lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna. Itulah makna mustamal. Mustamal apa tadi? Paham kan? Ya. Maka lafaz yang mustamal dinamakan apa? Qaul. Apa tadi definisinya kalimah oleh Al-Hattab? Al-kalimah adalah qaul mufrad. Ini tarifnya al-kalimah di sini. Kalimatun. Baik. Jadi bedakan qaul dengan kalimah. Bedakan ini tiga kata ini, unsur dasar. Lafzun, qaulun, kalimatun. Beda semua. Kalau lafzun sekumpulan suara sekumpulan huruf hijaiyah yang terlafalkan. Itu lafaz. Kalau lafaz itu dipakai, digunakan, itu namanya qaul. Ya, kalau lafaz yang digunakan itu mustamal itu terdiri dari satu kata, namanya apa? Kalimah. Kalau bahasa Indonesianya kata. Baik. Nah, ini murakkab. Kalau terdiri dari dua kata atau lebih, namanya apa? Murakkab. Lafaz mustamal yang terdiri dari dua kata atau lebih namanya murakkab.
Nah, murakkab terbagi dua, ada min kalimatain, murakkab terdiri dari dua kata, dan ada murakkab yang terdiri dari tiga kata. Masing-masing yang dua kata, apa contohnya dua kata min kalimatain? Nah, di situ disebutkan apa? Al-Hattab rahimahullah, wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Contoh Zaidun qa'imun. Anggap dari sini kalimatain Zaidun qa'im atau koma Zaidun. Baik, koma Zaidun. Kalau terdiri dari tiga kalimat, misalnya daraba Zaidun amron. Idza jaa al-ustadzu. Baik, idza tala'atis syamsu. In jaa Zaidun wallahi la af'alanna kadza. Itu kan tiga kata terlebih. Ini dua kata. Nah, masing-masing ini terbagi jadi dua. Murakkab yang terdiri dari dua kata, yahsunus sukutu 'alaiha, baik diamnya pendengar, baik diamnya pembicara, ya. Sama la yahsunus sukutu 'alaiha, baik tidak baik diamnya pembicara. Apa indikatornya pembicara sudah baik diamnya? Ketika pendengar sudah tidak menunggu lagi apa? Ucapan yang lain. Ya, tidak menunggu lagi ucapan yang lain. Ketika saya katakan idza ja'al ustad, kalau ustad enggak, ini dua kata ya. Kalau saya bilang wallahi, berapa kata itu? Dua kata. Orang masih menunggu? Masih menunggu, karena setelah mana muksamnya? Kasamnya ada, muksam bihinya apa? Ya kan? Ya. 6. Muksam alaihinya. Muksam alaihinya apa? Apa yang mau dinyatakan sumpah? Maka itu wallahi dia terdiri dari dua kata, tapi la yahsunu sukut alaiha. Mutakallim belum bagus diamnya. Pembicara masih menunggu ucapan lain. Kalau dikatakan jaa Zaidun, apakah pendengar masih menunggu yang lain? Enggak lagi kan? Jaa Zaidun, Zaid datang, sudah. Ini namanya yahsunus sukut 'alaiha. Ya. Kemudian yang terdiri dari tiga kata bisa juga terbagi dua juga, yahsunus sukut 'alaiha sama la yahsunus sukut 'alaiha. Kalau yang yahsunus sukut 'alaiha, daraba Zaidun amra, selesai. Idza jaa al-ustadzu ansata talamidz, selesai. Itu berapa kata? Banyak. Kalau yang la yahsunu sukut 'alaiha, ya tadi idza jaa al-ustadz. Idza jaa al-ustadz, kalau ustadz datang. Kenapa kalau ustadz datang? Orang masih nunggu kelanjutan ucapannya. Baik. Paham pembagiannya semua? Jadi lafaz ada yang mustamal, ada yang muhmal. Mustamal ada yang mufrad, ada yang murakkab. Murakkab terdiri dari dua kata sama terdiri dari tiga kata atau lebih. Min salasi kalimat fa aksar, ya. Fa aksar atau lebih. Kemudian masing-masing terdiri dari yang baik diamnya sama yang tidak baik diamnya. Taib. Lafaz mustamal namanya qaul. Lafaz mustamal mufrad namanya kalimah. Ini namanya nih. Jadi kalau ditanya apa definisinya qaul? Apa itu qaul? Qaul adalah lafaz mustamal. Taib? Atau kita tidak usah pakai lam di sini. Jadikan saja lafzun. Taib, lafzun. Apa itu lafzun? Kalau dari awal. Apa itu lafzun? Lafzun adalah sautun, suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Apa itu qaulun? Lafzun mustamal. Atau kalau di apa itu yang buku nahwu yang ini? Buku nahwu yang awal sekali yang hijau. Buatan Gresik apa? Muyassar. Dibawanya lagi kan? Iya. Qaulun adalah lafzun lahu ma'na, yani mustamal. Kenapa dia mustamal? Karena dia punya makna. Baik? Ya. Maka qaul adalah lafzun mustamal. Apa itu isi mufrad? Apa itu mufrad? Bukan isi mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad adalah apa? Qaulun. Apa itu kalimah? Kalimah adalah qaulun mufrad. Udah. 6. Sekarang kita lihat, kata beliau rahimahullah, al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Al-kalam adalah lafaz. Nah, maksud ini. Baik. Al-lafzu al-murakkabu. Lafaz yang murakkab. Al-mufidu bil wada'. Nah, bil wada' apa artinya bil wada'?
mustakmal yang diletakkan oleh orang Arab. Berarti kalam adalah lafaz, kemudian masuk ke sini mustakmal. Ini kalau di matan dibahasakan dengan apa? Bil wada'. Nah, diletakkan oleh orang Arab untuk suatu makna. Kemudian apa? Murakkab. Berarti alurnya kalam begini nih, ke sini. Taib, baru ke sini. Ke sini. Bukan ke sana. Karena al-kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Bil wada' di sini. Berarti ke sini dulu, baru murakkab. Yang terakhir apa? Al-mufid. Al-lafzu al-murakkabu al-mufid. Al-mufid itu yang mana? Apa definisinya al-mufid? Ifadah. Mana fada faidatan tamatan. Ya, yahsunus sukut alaiha. Pembicaranya sudah diam. Berarti yang mufid yang mana? Ini al-mufid. Ini juga apa? Al-mufid. Karena kalam kan murakkab. Berarti ini bukan kalam, ini juga bukan kalam, ini juga bukan kalam, ini juga bukan kalam. Kalam adalah al-lafzu al-murakkabu. Ya, al-murakkabu, kemudian apa? Al-mufidu. Nih, sama bil wada'. Al-lafzu sudah disebutkan definisinya. Bahwa al-lafzu adalah apa? Sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Suara yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, al-lafzu al-murakkab. Apa itu murakkab? Nah, ini murakkab ya. Terdiri dari terdiri dari dua kata atau lebih. Nanti kita akan sebut lebih lanjut tentang murakkab ini. Baik. Terdiri dari dua kalimah atau lebih. Min kalimatain fa aksar. Kemudian apa yang ketiga? Al-mufid. Mufid adalah apa? Ayyahsunas sukut al-mutakallim. Si pembicara sudah baik diamnya. Kapan pembicara baik diamnya? Bihaitsu la yantadhiru sami ila syai'in akhar. Pendengarnya tidak menunggu lagi apa? Kelanjutan kalam. Dan yang terakhir bil wada', yakni bil wada'il arabi. Bil wada'il arabi, yakni orang Arab meletakkannya untuk suatu makna. Jelas sampai sini? Orang Arab meletakkannya untuk suatu makna. Nah, sudah sampai sini? Sekarang perhatikan, ketika lafaz musta'mal yang mufrad alias kalimah, ada nggak kalimat yang mufid? Ada nggak kalimah? Apa tadi definisinya kalimah? Kalimah apa definisinya? Qaulun mufrad. Baik. Ada nggak kalimah yang mufid? Kalau di bagian ada. Misalnya? Fi'il. Hah? Dari fi'il. Fi'il. Satu fi'il. Tapi selain dalamnya ada dua. Ya, tapi soal ada nggak kalimah yang mufid? Satu kata tapi mufid? Nggak ada kan? Karena memang dari pembagian. Kitabun. Apa itu kitab? Tidak memberikan faedah. Orang yang mendengar, ngapain ini orang sebut kata kitab? Mau ngapain? Ini kitab kenapa? Ada apa? Ya, tapi kalau dikatakan hadza kitabun, sudah dua kata, baru masuk di sini mufid atau tidak mufid. Jadi kalau satu kata itu tidak mufid. Ya? Paham sampai sini? Iya. Satu kata tidak mufid. Makanya kan pembahasan nahwu kan apa kaitannya? Nanti ketika apa? Nanti murakkab. Isim mufrad nggak dibahas di nahwu. Saya kasih contoh. Misalnya hajarun. Ini bisa ini objek nahwu nggak? Maudhu nahwu nggak? Nah, hajar bisa nggak dibahas kata hajarun dari kacamata nahwu? Kalau dari kacamata sorof kan bisa ya. Hajarun wazannya fa'alun, gitu kan? Dan dia adalah apa? Isim yang sahih, tidak ada mutalnya. Baik. Sekarang hajar bisa nggak dibahas dari kacamata nahwu? Nggak bisa. Kenapa?
Karena nahu objeknya adalah apa? Kalam. Objeknya adalah apa? Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Objeknya adalah kalam. Maka kata hajarun ini belum bisa diapa-apain dalam ilmu nahwu. Enggak bisa. Kecuali kalau dikatakan ada muncul di sini hadza hajarun, baru bisa dibahas dalam ilmu nahwu. Hadza mubtada, hajar khabar, ya kan? Bisa. Tapi kalau satu kata nggak bisa. Itulah alasannya mengapa beliau semua para ulama nahwu ketika membahas ilmu nahwu di awal adalah definisi kalam. Apa itu kalam? Keluar dari mufrad, dikecualikan dari mufrad. Kalam itu di sini nih. Ini alurnya nih. Sampai ke ini alurnya nahwu. Kalam. Kemudian apa? Ke sini. Nah. Ini alurnya. Maka ini bukan kaitannya, ini bukan pembahasannya nahwu, bukan pembahasannya nahwu. Enggak sempurna. Kalau dikatakan wallahi atau wallahi jar majrur, terus apa? Tidak ada gunanya. Baik. Kemudian ada jenis yang ketiga namanya ini nih. Ini namanya apa? Isim yang terdiri dari 3 kata atau lebih tapi tidak layak sukut alaiha. Ini dinamakan apa? Kalim. Kalim. Ini. Lafzun, qaulun, kalimah, kalam, kalim. Apa itu kalim? Kalim adalah al-lafzu al-murakkabu, ya, al-murakkab min salasi kalimat fa aksar wa ghairu mufid, tapi tidak mufid. Tidak mufid. Itu namanya kalim. Contoh, idza ja'al ustad. Kalau ustad sudah datang, apakah dia kalam? Idza ja'al ustad, apakah dia kalam? Bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Tidak mufid, belum, orang pendengar belum diam. Tapi karena dia sudah 3 kata, dinamakan kalim. Paham? Dinamakan kalim. Kalau dikatakan daraba Zaidun Amra, Zaid memukul Amr, kalam? Kalim. Sebagian mengatakan kalim itu pokoknya 3 kata saja. Kalau 3 kata berarti daraba Zaidun Amran, berarti kalam sekaligus kalim karena 3 kata. Labas. Kita kembali ke pembahasan. Kalam. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Nah, sebagian ulama mengatakan Ibnu Ajurram seharusnya tidak perlu menambahkan kata al-wada' di dalam definisi apa? Dalam definisi kalam. Tidak perlu. Kenapa? Karena beliau sudah menyebutkan kata apa? Mufid. Masuk akal nggak mufid baru tidak wada'? Nggak mungkin. Karena kalau bukan wada', tinggal apa yang namanya? Muhmal. Muhmal dari awal dari bahas. Ketika Anda menyebutkan mufid atau ketika Anda menyebutkan mufid ada faidah makna. Berarti dari awal dia sudah apa? Musta'mal, sudah bil wada'. Seandainya Ibnu Ajurram mengatakan al-kalamu wal lafzul murakkab al-mufid, selesai masalah. Tidak perlu ada al-wada'. Karena al-wada' apa maknanya? Orang Arab meletakkan dia untuk suatu makna. Nah, sekarang kalau dikatakan mufid, apakah ada makna? Sudah ada makna kan? Iya. Maka ketika Ibnu Ajurram menyebutkan bahwa syarat kalam adalah al-mufid, itu sudah terwakilkan dalamnya al-wada', tidak perlu lagi disebutkan. Karena tidak mungkin ada mufid baru tidak wada', tidak mungkin. Ya kan? Masa ada ifadah faidatan baru dia muhmal, nggak kepake kan? Tidak mungkin. Ya. Maka ketika disebutkan mufid, itu sudah otomatis apa? Bil wada'. Sebagian mengatakan selayaknya tidak perlu diulangi. Wada' itu takrar aja, pengulangan kalau disebutkan. Jelas ya? Ini bagi yang menafsirkan al-wada' sebagai apa? Sebagai wad'ul arabi. Karena ada juga yang menafsirkan al-wada' itu bermakna al-qasdu. Ini penafsiran yang lain dari al-wada'.
Ada yang menafsirkan al-wada' adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Maksud. Artinya apa? Pembicara bermaksud mengucapkannya, berniat untuk mengucapkannya. Kata mereka, dengan kata al-wada' kita kecualikan ucapannya orang gila, orang tidur, ya, orang gila, orang tidur, orang mabuk, orang ngigau misalnya tidur ngomong. Jelas sampai sini? Ya. Ada yang mengatakan bahwa al-wada' ini bermakna al-qasdu, bukan bermakna wada'ul arabi, tapi bermakna al-qasdu, yakni si pembicara meniatkan mengucapkannya. Makanya kalau kita pakai tafsiran yang kedua, kalau ada orang mengatakan daraba Muhammadun Zaida, kita katakan apakah kalam atau bukan? Kita katakan kalau diucapkan sama orang sadar kalam, kalau diucapkan orang tidur bukan kalam. Kalau kita tafsirkan apa? Tafsirkan al-wada' sebagai apa? Al-qasdu. Ya, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kenapa? Karena yang dipandang dalam kalam, yang dipandang dalam ilmu nahwu adalah lafaz, bukan makna. Giliran orang-orang yang mengucapkan bagaimana kondisinya terserah. Yang dipandang dalam nahwu adalah lafaz. Daraba Zaidun Muhammadan atau sebaliknya daraba Muhammadun Zaidan, ini sudah memenuhi kriteria. Giliran atau masalah siapa yang mengucapkannya, orang teler atau bukan, tidak ada urusan sama ilmu nahwu. Jelas sampai sini? Tidak ada urusan sama ilmu nahwu. Makanya dalam pembahasan fikih sekalipun, orang mabuk dari satu sisi mukallaf. Kalau dia mabuknya itu ta'addi, ada orang teler mentalak istrinya, tapi dia telernya gara-gara ta'addin, jatuh talaknya. Jatuh apa? Talaknya. Jelas sampai sini? Ya. Ada orang misalnya orang teler menunjukkan para fuqaha mengiktibar kalamnya. Menjadikan kalamnya itu mu'tabar dengan syarat kalau dalam pembahasan fikih kalau apa namanya? Kalamnya itu atau telernya mabuknya gara-gara ta'addi, ya. Gara-gara ta'addi. Tapi ala kulli hal kita katakan bahwa menafsirkan al-wada' dengan al-qasdu ini kurang tepat. Yang benarnya al-wadu' adalah al-wadul arabi. Cuman kita katakan kalau mananya wadul arabi tidak perlu lagi disebutkan, sudah terwakilkan oleh apa? Al-Mufid. Jelas sampai sini? Baik, kita sudah jelaskan lafzun, sudah jelaskan mufid, sudah jelaskan wada'. Tinggal apa? Murakkab. Ini yang kita mau jelaskan. Sehubungan dengan kalamnya beliau setelahnya. Apa kalam beliau setelahnya situ? Wa aqallu. Iya. Ini kan berarti hubungannya dengan apa? Pembahasan murakkab. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain aw min fi'il wa ismin. Ini yang kita mau bahas sekarang. Ini kan kaitannya berhubungan dengan murakkab. Bukan pembahasannya lafzu al-mufid atau bil wada'. Ini kaitannya dengan murakkab. Sudah ya, al-lafzu sudah kan? Kita ulangi al-lafzu. Saya tidak tafsirkan biasa lagi kayak agar antum sudah jurumiyah kan? Sudah tidak perlu lagi kita cek lafz maknanya ini. Ya, kita langsung jelaskan begini saja. Anda sudah paham lah itu. Al-lafzu sudah, al-mufid sudah, al-wada' sudah. Al-wada' yang benarnya adalah wada'ul arabi. Itu pun kata sebagian para ulama, kalau itu maknanya maka tidak perlu lagi disebutkan. Sudah terwakilkan dengan al-mufid. Baik, nah, sekarang murakkab. Sudah nih ya? Betul apa aja? Nah, sekarang al-murakkab. At-tarkib. At-tarkib itu terbagi jadi 3. Ada atau kita jadikan muannas saja, apa nakirah saja. Tarkib. Yang pertama ada tarkib isnadi. Yang kedua ada tarkib idhafi. Dan yang ketiga ada yang ketiga tarkib masji. Isnadi, idhafi, masji. Idhafi ya mudhaf ilaih ya. Iya. Masji seperti nanti akan datang Ma'di, Karib, Ba'labak, Hadramaut. Iya. Itu adalah
Asalnya dua kata digabung jadi satu, langsung di mix. Masjid kan campuran, di mix lah gitu gitu. Hadara sama maut, hadra maut gitu kan. Asalnya dua kata terus dijadikan apa? Satu paket. Hadra maut itu namanya tarkib masjid. Hadara telah hadir, fil madi kan, maut fa'il, telah hadir kematian. Asalnya dua kata dijadikan satu, hadra maut. Namanya tarkib masjid. Ba'labak, ma'di karib. Baik. Ma'at sama yakrib, ma'di karib, dan banyak yang lain, apalagi Iskandaria dan semacamnya. Itu semua asalnya dua kata jadi satu, itu masjid. Idhofi ya mudah-mudah ilaih, Abdullah, Baitullah, atau ya, Kitabu Zaidin, ya Gulamu Amr. Yang dimaksud tarkib pada pembahasan nahwu dalam definisi kalam murakkab adalah yang ini nih, tarkib isnadi. Tarkib isnadi, di mana salah satu dari kata tersebut diisnadkan, disandarkan kepada yang lain. Apa maknanya isnad di sini? Apa maknanya isnad? Isnad itu kalau kita bisa katakan kayak hukum. Apa itu hukum? Saya kemarin nggak jelaskan di warakat sebenarnya hukum. Apa itu hukum? Hukum kan ada hukum syar'i, hukum akli, ya kan? Urf, apalagi lugawi, ya kan? Apa hukum itu apa sebenarnya? Hukum adalah isnadu apa? Ya, labas. Isnadu amrin li amrin isbatan au nafyan. Ini asalnya hukum. Hukum adalah menyandarkan sesuatu perkara kepada perkara yang lain, menyandarkan suatu perkara kepada perkara yang lain, baik berupa isbat, penetapan, atau berupa penafian. Isbat atau nafi. Contoh, Ja'a Zaidun. Apakah terbentuk hukum di dalamnya? Iya. Apa yang dinisbatkan di sini? Apa yang diisnadkan? Kita mengisnadkan perbuatan maji kepada siapa? Zaid. Isnad menyandarkan amrin. Amrin di sini maji, kedatangan. Li amrin disandarkan kepada sesuatu yang lain, yaitu Zaid. Di sini wujudnya apa? Isbatan, penetapan. Kalau dikatakan lam yakum Zaidun, apakah ada isnad? Ada. Isnad penyandaran amr di sini perkara apa di sini berdiri Qiyam disandarkan ke siapa? Zaid. Li amrin. Di sini apa? Nafyan. Zaid tidak berdiri. Baik. Ini isnadi. Jadi tarkib isnadi adalah tarkib di mana terdapat apa? Terdapat hukum di dalamnya. Hukum penetapan atau penafian, di mana salah satunya diisnadkan kepada yang lain, disandarkan kepada yang lain. Dalam artian apa? Penyandaran apa? Penafian atau penetapan. Beda kalau Hadramaut yang bermakna apa? Nama kota. Ada nggak penyandaran di sini? Ada nggak penyandaran di sini? Tidak ada. Karena ini kan sudah jadi satu kata ya. Ini masjid. Tidak, bukan tarkib isnadi. Ketika tarkib idofi, misalnya Gulamu Zaidin, anaknya Zaid. Gulamu Zaidin. Apakah ada isnad di sini dalam artian subuh isbatan atau nafyan? Tidak ada. Tidak sampai sini. Ketika dikatakan ada nama orang, namanya Abdullah, ya, tidak ada pengisnadan suatu hukum kepada hukum yang lain. Ada orang namanya Abdullah, tapi dia bukan hamba Allah, maksudnya, ya kan? Tidak diisnadkan ke situ. Paham sampai sini? Ya. Gulamu Zaidin, sama.
Tidak ada pengisnadan hukum di situ. Ya. Berbeda dengan isnadi. Isnadi adalah apa? Ya, dia berupa hukum, yaitu menyandarkan suatu hukum kepada menyandarkan suatu perkara kepada perkara lain yang wujudnya penetapan atau penafian. Jelas? 6. Isnadi. Tarkib isnadi. Maka selalu ada sesuatu yang bersandar, sesuatu ada yang disandarkan dan tempatnya bersandar. Baik. Makanya rukun tarkib isnadi ada 2 rukunnya. Yang pertama apa? Musnad. Musnad. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua musnad ilaihi. Selalu harus ada ini. Jelas? Yang kita bahas dalam pembahasan kalam adalah ini. Isnadi. Jadi rukunnya isnadi, rukunnya tarkib isnadi atau murakkab yang dimaksud dalam pembahasan nahwu di sini, dalam pembahasan kalam, harus ada musnad dan musnad ilaihi. Musnad itu yang disandarkan, isnad ilaihi tempat bersandarnya ke mana? Ke siapa? Ke apa? Sudah? Karena itulah perhatikan kata Al-Hattab rahimahullah. Apa kata Al-Hattab tadi di matan? Wa aqallu baca? Wa aqallu apa? Ya, enggak mesti langsung. Coba dibaca. Wa aqallu ma ya'talifu min ismain atau min fi'il wa ism. Berarti minimal berapa kalimat? Minimal 2 kalimat. Kenapa minimal 2 kalimat? Karena rukunnya memang cuma 2. Jelas? Yang dibutuhkan cuma 2. Harus ada yang musnad dan harus ada musnad ilaihi. Makanya aqal yang paling sedikit cuma 2. Paling sedikit 2. Tidak boleh 1 dan juga tidak dipersyaratkan harus 3. Kenapa? Karena memang dibutuhkan cuma 2. Musnad sama musnad ilaihi. Sudah? Nah, kemudian apa unsur pembentuknya kalimah? Apa unsur yang membentuk kalam? Apa unsur yang membentuk kalam? Kalam dibentuk dari apa? Kalimah tadi. Kalimah ada berapa? Disebutkan situ apa? Coba baca setelahnya. Wal kalimah. Terus? Kalimah adalah qaul mufrad. Kita sudah disebutkan tadi. Ya, dia unsur pembentuk kalam kan? Kemudian dia ada 3, isim, fi'il, wa harf. Nah, dari 3 jenis kalimah ini yang bisa menjadi musnad adalah isim dan fi'il. Sementara yang bisa jadi musnad ilaihi cuman isim tok. Fi'il tidak bisa jadi musnad ilaihi. Karena kok bisa? Ya nggak tahu, dari sananya orang Arab sudah tetapkan begitu. Ya kan? Orang Arab tetapkan seperti itu. Jadi yang bisa jadi musnad adalah isim atau fi'il. Huruf tidak bisa jadi musnad. Huruf tidak bisa jadi musnad. Fi'il dengan ketiga jenis fi'il ya, madi, mudhari, amr. Sementara yang bisa jadi musnad ilaihi apa? Isim. Nah, kalau dikatakan tadi paling minimal ada berapa? Minimal kalam terdiri dari dua kata, berarti tinggal ini dipasangkan. Apakah isim dengan isim ataukah isim dengan fi'il? Jelas sampai sini? Maka tidak akan terbentuk kalam. Perhatikan, kalam hanya terbentuk dari 2. Apa tadi situ? Min ismain, isim dengan isim, au yang kedua apa? Fi'il wa isim atau isim fi'il, terserah yang mana duluan. Intinya harus ada salah satunya. Paham? Maka tidak mungkin terbentuk kalam dari fi'il dengan fi'il. Tidak mungkin ada kalam terbentuk fi'il dengan fi'il. Kenapa? Karena fi'il tidak bisa jadi musnad ilaihi. Sementara musnad ilaihi rukun dalam kalam. Harus ada itu. Baik. Tidak mungkin juga terdiri kalam kalau ada hurufnya. Huruf dengan isim. Huruf dengan isim tidak mungkin jadi kalam. Huruf dengan fi'il juga tidak mungkin. Jelas ya? Ya, walaupun sebagian mengatakan kan bisa huruf dengan isim seperti ya Zaidu. Ya,
Kata jumhur enggak, itu kan muqaddar ya. Takdirnya ad'u. Ad'u Zaidan, gitu kan? Itu hakikatnya fiil dengan isim, yaitu ya Zaidu. Ya Zaid. Ini kalam. Ya huruf, Zaid isim. Berarti katanya boleh huruf dengan isim. Kita katakan tidak boleh, aturannya seperti itu, tidak boleh. Memang ada yang berpendapat bolehnya dengan dalil ya Zaid. Kita katakan enggak, ini asalnya adalah ad'u Zaidan. Asalnya adalah fiil dengan isim. Bahkan fiil isim. Ada domir di dalamnya kan? Apakah bisa fiil huruf dengan fiil? Kata sebagian boleh. Dikatakan misalnya lam yakum, huruf fiil. Kita katakan tidak, ya kan? Di dalamnya ada domir. Jadi fiil dengan isim tetap fiil dengan isim. Yani lam yakum huwa. Ya. Taib. Apa yang disebutkan di situ ini adalah mazhab yang benar, bahwa kalam cuman isim atau isim dengan fiil. Taib. Perhatikan. Susunan kalimatnya musnad dengan musnad ilaihi. Isim dengan isim. Jadinya apa? Jadinya apa? Al-jumlah tuh? Jumlah al-ismiyah. Fi'il dengan isim jadinya? Jumlah fi'liyah. Al-fi'liyah. Baik. Karena itulah jumlah mufidah cuma dua, isimnya sama fi'liyah. Kalau dimulai oleh isim namanya jumlah ismiyah, kalau dimulai oleh fi'il namanya jumlah fi'liyah. Baik, coba dibaca dulu. Selanjutnya masih yang tadi. Wa qallu ma yata'allafu min ismaini. Contoh. Zaidun Zaidun qaimun. Atau apa? Au fi'il wasmin. Nahu contohnya qama Zaidun. Perhatikan. Ini jumlah apa? Ismiyah. Ini jumlah fi'liyah. Taib, di jumlah ismiyah mana yang duluan? Musnad atau musnad ilaihi? Zaidun qaimun. Zaid ini musnad atau musnad ilaihi? Ya, musnad ilaihi. Zaidun. Gini. Qoma Zaidun. Qoma sebagai apa? Musnad. Iya, cuman musnad fiil yang bisa jadi musnad, cuman fiil hanya bisa jadi musnad. Berarti ini musnad. Berarti ini musnad ilaihi. Ini rumusnya. Jumlah fi'liyah rumusnya musnad ilaihi. Jumlah ismiyah ini musnad ilaihi, ini musnad. Jadi kalau jumlah ismiyah rumusnya musnad ilaihi musnad. Enggak ada masalah. Intinya dua rukunnya ada. Yang mana yang duluan terserah. Jelas sampai sini? Intinya harus ada musnad ilaihi. Paham? Nah. Sekarang kita bacakan kata beliau rahimahullahu taala, al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wada' wa aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu Zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahwu qama Zaidun wal kalimatu qaulun mufrad. Nah, sampai sini penjelasan kita. Sudah? Ada soal? Enam. Jadi kenapa harus minimal dua kata? Sudah disebutkan. Mengapa cuman bisa isim dengan isim, fi'il dengan isim? Kenapa nggak bisa pasangan yang lain? Ya, sudah dijelaskan juga. Wal kalimah. Kenapa kalimat itu qaul mufrad? Sudah kita jelaskan. Ya. Qaulun mufrad. Qaul adalah al-lafzul musta'mal atau al-lafzul lahu ma'nan. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa hiya, yani wahiyah, kembali ke mana hiya di sini? Wahiyah al-kalimah.
Dan inilah takbir yang benar, bahwa yang terbagi jadi 3 itu adalah apa? Kalimah, bukan kalam. Itu kan kritikannya di Ibnu Ajurram ya. Ibnu Ajurram mengatakan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wada' wa aqsamuhu salasa. Pembagiannya siapa? Kembali ke mana? Kalam. Iya. Ya kan? Ada takwil tentunya, ada tahwil dari para pensyarah. Tapi itu bagaimanapun juga tetap masuk kritikannya terhadap Ibnu Ajurram. Kok kalam terbagi jadi isim, fi'il dan harf? Bukan kalam. Yang terbagi jadi 3 adalah kalimah, bukan kalam. Kita sudah jelaskan bedanya kalimah dengan kalam. Ya, maka di sini lebih jelas. Ya, ini diantara manfaatnya beliau ya, mutammimah. Ya, mungkin ya diantaranya adalah mengungkap apa-apa yang kurang jelas di Ajurramiyah, karena memang simpel, butuh dijelaskan. Ya, kok bisa kalam terbagi jadi 3? Kan takwilnya di situ apa? Aqsamul kalam terbagi 3. Bukan aqsamul kalam, aqsamu ajzail kalam gitu. Ada yang mentakwil seperti itulah. Itu dibahas di Ajurramiyah, sudah berlalu. Nah, di sini beliau lebih jelas. Yang terbagi jadi 3 bukan kalam tapi al-kalimah. Wa hiya yani al-kalimah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Apa dalilnya kenapa cuma 3? Kenapa bukan 4? Sebagian mengatakan 4. Sebagian mengatakan kalimah ada 4. Isim fi'il dan harf ada 4. Sebagian menyendirikan isim fi'il. Isim fi'il kan unik ya. Secara surah dia isim tapi mananya mana? Fi'il. Seperti amin. Apa mananya amin? Istajib fi'il amr, isim fi'il amr dia. Amin ini secara surah, secara lafaz isim, tapi secara mana? Fi'il amr. Makanya ada yang menyendirikan apa? Mengatakan kalimat ada 4. Isim fi'il dan apa? Harf. Dan ini pendapat yang lemah. Jumhur mengatakan kalimah cuma 3. Isim, fi'il dan harf. Perhatikan kaidahnya, ini kaidah sudah sering berulang. Kaidahnya al-ibra fin nahwi al-alfaz dunal ma'ani. Al-lafzu dunal ma'na. Al-ibra fin nahwi al-lafzu duna al-ma'na. Kalau kita berbicara mengenai ilmu nahwu, kita sedang berbincang tentang ilmu nahwu atau membahas disiplin ilmu nahwu, maka ketika terjadi ta'arud antara lafaz dengan makna, selalu yang dilihat apa? Lafaz, bukan makna. Ini berkebalikan dengan ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Yang dipandang adalah apa? Makna, bukan lafaz. Saya kasih contoh. Zaidun ini mufrad atau murakkab? Mufrad atau murakkab? Mufrad. Menurut ulama nahwu mufrad. Menurut ulama balaghah mufrad. Zaidun qaimun. Mufrad atau murakkab? Murakkab. Menurut ulama nahwu murakkab. Menurut ulama balaghah murakkab. Abdullah mufrad atau murakkab? Kata ulama nahwu murakkab. Kalau kata ulama balaghah mufrad. Kalau orang namanya Abdullah, Abdullah ini nama untuk satu orang, untuk nama orang ini. Ya. Kata ulama balaghah, Abdullah kan nama satu orang. Secara makna ini mufrad Abdullah, bukan murakkab. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena balaghah yang dipandang apanya? Maknanya. Sementara Abdullah maknanya adalah nama untuk orang. Berarti ini satu paket ini. Dianggap mufrad. Sementara ulama nahwu mengatakan, ya terserah kamu nama orang, bukan nama orang, pokoknya Abdullah murakkab. Kenapa? Karena nahwu yang dipandang adalah lafaz. Ini terdiri dari 2 lafaz. Masalah maknanya nama orang apa, namun tidak pandang itu. Jelas sampai sini? Nah, sekarang amin atau
Ufin. Wala taqul lahuma ufin. Ufin ini apa? Isim fi'il amar yang bermakna atau dojar, ya kan? Marah. Ya kan? Wala taqul lahuma ufin. Taib. Ufin ini kata para sebagian ulama, kata para ulama ini isim fi'il mudhari. Ufin adalah isim fi'il mudhari. Kata sebagian ulama tadi kan kalimat ada 3, isim, fi'il, apa lagi? Harf. Sebagian mengatakan 4, isim, fi'il dan harf. Taib, kita mau bedain isim fi'il. Isim fi'il secara lafaz dia isim atau fi'il? Isim, ada tanwin. Secara lafaz. Secara makna dia fi'il? Iya, karena fi'il mudhari mananya. Jelas sampai sini? Ini secara lafaz, ini secara makna. Nah, karena unik katanya, ada kata-kata tertentu yang lafaznya dia isim tapi maknanya mana fi'il. Maka sebagian menyendirikan sebagai jenis kalimat tertentu, isim, fi'il dan huruf. Sementara jumhur ulama mengatakan tetap 3, isim, fi'il, harf. Terus jumhur ditanya, terus kamu apakan isim fi'il? Isim fi'il kan unik. Mau dibilang isim juga orang mananya mana fi'il, mau dibilang fi'il dia punya tanwin. Seharusnya kamu sendirikan. Kata jumhur enggak. Kita katakan nahu yang dipandang apa? Lafaz. Mereka tidak memandang mana. Secara lafaz dia punya tanwin, ya sudah isim. Giliran masalah maknanya makna fi'il tidak ada urusan. Paham sampai sini? Pokoknya lafaznya menunjukkan dia isim, ada tanwin. Tanwin kan tanda isim. Sudah. Maka jumhur mengatakan isim fi'il dengan semua macam bentuknya itu isim. Bukan masuk jenis kalimat tersendiri. Paham sampai sini? Taib. Isim, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Maka cuma 3. Dalilnya dalil istiqra'i. Dalilnya kalimah cuma 3, isim, fi'il dan harf, itu apa? Istiqra. Ini setelah kita mengeluarkan isim fi'il ya yang khilaf tadi. Sudah dijawab. Dalilnya adalah istiqra'i, yakni para ulama melakukan tatabbu dan istiqra' terhadap semua kalimah dalam bahasa Arab, baik dalam Quran, sunnah maupun kalamnya orang Arab, dan didapati bahwa kalimat tidak lepas dari 3, imma isim, fi'il dan harf. Ya tentunya istiqra'nya ini istiqra' nakis ya. Tidak mungkin istiqra' tam. Istiqra' tam itu artinya apa? Ya, penelitian kepada semua individu sampel yang ada semuanya. Kan tidak mungkin. Tidak ada orang yang terkumpul padanya semua logo semua kosakata dalam bahasa Arab, kan mustahil. Bagaimanapun istiqra'nya nakis. Ya, ini yang hanya mengambil sampel atau sebagian besar dari objek yang diuji, yang diteliti, istiqra'. Ini dalil istiqra'. Ada juga dalil nakli. Ya, walaupun dalil nakli ini ya, riwayatnya belum dipastikan kesahihannya, cuman ini masyhur ya. Sekedar mimbab istinas, nambah-nambah dukungan saja begitu. Katanya ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu, sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali datang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah nulis duluan, tulis al-kalamu huwa al-lafzul murakkab fi bil wada' wa huwa salasa isim wa fi'il wa harf. Kemudian ketika Abul Aswad Ad-Du'ali datang, kata Ali bin Abi Thalib, unhu ala hadan nahwi. Kamu nulislah kaidah-kaidah bahasa Arab, wanha ala hadan nahwi, dan berjalanlah kamu seperti ini. Nah, begini contohnya. Nah, gitu. Dari situlah ilmu nahwu dinamakan sebagai ilmu nahwu, dari kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Iya. Unhu ala hada an-nahwi, gitu. Jelas ya? Jadi di situ katanya Ali bin Abi Thalib sebutkan kalimat cuma 3, isim, fi'il dan harf. Kemudian dalil yang ketiga dari sisi akliyat. Katanya makna dalam diri kita, makna yang ada dalam diri kita itu terbagi jadi 2. Ada makna yang berupa zat dan ada makna yang berupa fi'il. Dan yang ketiga adalah penghubung antara zat dengan fi'il, yaitu huruf. Zat itu isim, makna maksud saya makna. Yang pertama ada berupa zat,
yang kedua makna, yang ketiga penghubung antara zat dengan makna, yaitu huruf. Ya kan, dalam diri kita kalau disuruh membayangkan apapun dalam diri kita itu cuma dua, zat atau makna. Melempar itu makna, buku itu zat, dan penghubung di antara keduanya itulah harf. Nggak ada yang ketiga. Dalam hati kita itu cuma tiga itu, imma zat, makna, atau penghubung dari keduanya. Ya, zat itu adalah isim, makna itu adalah fiil, dan penghubung keduanya adalah harf. Tapi ini apa namanya, dalil-dalil disebutkan tentang taksim ini. Baik, wallahu a'lam shawab. Naktafi insyaallah taala nuwasil ba'da salatil asr. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.